Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam kenal kepada seluruh pilot yang berada di seluruh penjuru Indonesia. Insya Allah hari ini saya ingin berbagi sedikit tips kepada rekan-rekan yang ingin meningkatkan sampai limit maksimal drone SJRC F11 Pro. Kebutuhan kalau kita menggunakan perangkat standarnya yaitu remote dan quadcopter drone-nya sendiri itu dipastikan saya sudah mencobanya di beberapa area pegunungan maupun kota, tidak akan bisa mencapai limit, bahkan pernah baru 75 meter atau 80 meter dia sudah kembali ke tempat asal atau return home. Nah, begini Mas Bro and guys yang ingin meningkatkan pengalaman terbangnya menggunakan drone SJRC F11 Pro atau drone-drone yang lainnya adalah yang pertama, Mas Bro and guys butuh booster. Ya, ini boosternya. Nah, ini boosternya. Ini booster 4 watt. Dia menggunakan tegangan voltase 12 volt. Nah, tegangan voltase 12 volt, Mas Bro and guys bisa menggunakan power bank, tapi dengan menggunakan step up juga. Nah, ini step upnya. Kita coba aktifkan step upnya. Ya, yang dibutuhkan adalah tegangan 12 volt. Ini tegangan 12 volt dari power bank, outnya 5 volt, di step up menjadi 12 volt. Nah, tegangan itu masuk ke perangkat antena booster dan sekarang sudah aktif ya. Berhubung remote-nya belum aktif, jadi lampunya di sini indikator hijau belum diaktifkan. Nah, sekarang kita coba aktifkan. Nah, lampu hijaunya aktif. Kalau kita matikan remote-nya, lampu hijaunya akan mati, tapi power tetap on. Baik, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk perangkat remote, Mas Bro and guys butuhkan yang pertama adalah power bank dan step up 5 volt ke 12 volt, lalu booster, antena, dan koneksinya. Nah, ini seperti ini penampakannya Mas Bro and guys. Oke, lanjut ke perangkat pendukung FPV. Perangkat pendukung FPV adalah kebetulan saya menggunakan Totoling router yang bisa difungsikan sebagai repeater. Nah, ini dia penampakannya. Nah, Totoling ini, router ini menggunakan tegangan 9 volt. Dia standarnya ada adaptornya. Cuman apabila kita kebutuhan untuk mobile ke lokasi-lokasi traveling yang berada jauh dari colokan listrik, Mas Bro and guys bisa menggunakan power bank dan juga step up ke 9 volt. Nah, ini dia. Kita aktifkan coba. Nah, ini dia. Sudah aktif. Lampu indikatornya menunjukkan 9 volt. Jadi untuk router 9 volt dan untuk booster 12 volt. Sebetulnya masih ada trik lagi, 2 trik lagi di bagian quadcopternya itu, antenanya di upgrade, sama satu lagi untuk meningkatkan kualitas GPS. Mas Bro and guys butuh booster GPS yang bisa dikoneksikan ke tegangan
step up seperti ini juga dari power bank, lalu ditingkatkan lagi ke 12 volt tegangan aki, yaitu booster GPS untuk di mobil. Itu ada di Mas Bro guys, bisa cek lah di Tokopedia, di Bukalapak atau toko-toko yang lainnya, banyak kok tersedia. Nah, kurang lebih seperti ini perangkat-perangkatnya. Dengan perangkat standar ini masih standar ya. Dengan perangkat standar ini, insya Allah Mas Bro guys bisa push limit sampai 1,3 atau 1,4 km jaraknya. Kalau 1,5 km kayaknya tadi saya sudah coba belum bisa mencapai raihan itu, tapi tingginya sudah dapat 120 meter dari permukaan tanah, itu sudah dapat limitnya. Push sampai limit dapat untuk tinggian. Tapi untuk kejauhan, berhubung drone-nya belum di-upgrade antenanya, jadi masih sampai mencapai 1,3 km. Oke, kalau begitu kita langsung saja untuk mencoba semua perangkat-perangkat ini bekerja dengan baik atau tidaknya, dan kita push maksimal limitnya. Drone sudah siap terbang, sudah kalibrasi, gyroskopnya juga sudah lurus, remote sudah siap digunakan. Nah, untuk meletakkan totaling routernya sebagai repeater, saya letakkan di sini aja. Kurang lebih jaraknya 3 meter dari remote, dari handphone juga seperti ini. Nah, ini sudah aktif, sudah connect ke handphone. Untuk transmitter FPV-nya gini aja, ditaruh, kita letakkan, dan kita terbangkan drone-nya. Kita tunggu sinyal GPS dulu, karena ini masih belum menggunakan GPS booster ya, jadi sinyal GPS-nya itu lemah di daerah pegunungan ini kebetulan. Ya, pemandangannya ini daerah pegunungan di Ciwidey. Baik, kita terbangkan saja. Oke, sudah siap terbang. Yuk kita terbang sambil direkam. Fly. Baik, ini masih di daerah tempat dia berdiri. Kita push sampai limit dan ketinggian pun limit. Kita pengen tahu sampai seberapa jauh dia akan return home. Ini kebetulan mau zuhur, jadi kalau misalkan sudah batas zuhur, kita stop ya Mas Bro guys ya. Kita sholat zuhur dulu, lanjutkan sholat zuhur. Kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ketinggian masih di 40 meter, jarak sudah 145 meter. Sambil lihat-lihat di bawah, saya push terus ketinggiannya. Sekarang baru 70, 80, 81 ya. Jarak baru 300-an lah. Kita push sampai limit ya Mas Bro guys. Kita tes. Ini daerah pegunungan. Height limited. Oh, sudah. Height limited. Limit ketinggiannya sudah dicapai 120 meter. Kita lanjutkan untuk
tes jarak. Apakah sanggup sampai 1,3 km? Kalau tadi pagi sih sanggup. Siang ini sanggup nggak? Atau mungkin barangkali ada keberuntungan siang ini bisa sampai 1,5 km. Wallahu alam. Kita coba aja. Sambil menunggu azan zuhur, kita akan kembalikan. Mudah-mudahan sebelum azan zuhur sudah bisa mencapai limit jarak yang terjauh. Ya, 700 meter. Sekarang kondisinya saya pakai sport mode supaya lebih cepat mencapai limit. Kita push terus. 800 meter, 850. Mencapai hampir 900 meter. Di ketinggian yang sudah limit 120 meter ketinggiannya. Nah, sekarang hampir 1 km ketinggiannya. Ini sekarang sudah kelihatan jalan raya. Ya, sudah 1 km Mas Bruin, guys. Satu 1,1, hampir 1,2. Ini sudah, wah, sudah sampai jalan raya kelihatan ini. Saya majukan terus, saya push sampai limit ya. Nah, Return di home. sini 1,3, 1,2 siang ini. 1,2 sudah return to home. Saya berhentiin aja. Stop return home. Saya coba lagi keberuntungan. Kita putar balik ya. Apa dia? Oh, masih balik terus ini kondisinya. Mungkin karena sinyalnya belum nyambung lagi. Jadi 1,2 km siang ini si drone-nya itu sudah kembali, sudah RTH, sudah return to home. Ini kelihatan dari kondisinya ini remote belum terhubung dengan baik karena dia minta kalibrasi. Nah, di sini dia berhenti ya drone-nya ya. Berhenti drone-nya. Coba kita push lagi sampai limit lagi, kita jauhin lagi. Kalau transmitter FPV-nya bagus ya, Totolink bekerja dengan baik. Nah, ini saya coba push sampai limit lagi. Bisa nggak kira-kira sampai 1,3 km atau bahkan 1,5 km lah sampai limit yang katanya digadang-gadang itu bisa sampai 1,5 km. Kalau untuk drone pemula ya sampai 1 km saja itu sudah luar biasa hasilnya. Kita sudah balikan lagi, sudah ke tempat tadi. 1 km, 1,1 km, kita push lagi. Terus 1,1, 1,2 km. Return Nah, home. 1,2 sudah return to home nih Mas Brian, guys. Mungkin cukup saja ya, karena sudah mau azan zuhur. Kita lanjutkan return to home-nya sampai drone-nya kelihatan. Nanti saya stop. Saya bantu dengan arah mundur supaya bisa lebih cepat karena ini dalam sport mode. Kecepatannya itu maksimal hanya berapa ya? Kecepatan maksimalnya itu sekitar 8 mungkin ya, 8 meter per second. Ya, kondisinya drone sekarang sedang arah balik ke tempat saya berdiri. Kita langsung return to home aja, landing. Sekitar 5 menit lagi azan ini.
Sekarang sudah setengah kilometer, drone-nya masih belum kelihatan. Barangkali sekalian saya turunkan ya ketinggiannya. Kamera saya majukan ke depan supaya bisa ngelihat posisinya di mana ini. Masih belum jelas posisinya. Drone masih terus pulang. Saya coba rendahkan ketinggiannya. Masih belum kelihatan ya. Mungkin saking tingginya. Nah, itu drone-nya sepertinya sudah. Oh, sudah di atas. Down. Stop, return home. Kita mundurkan karena di bawahnya itu ada sutet ya. Oke. Kita majukan sambil kita putar. Lalu kita turunkan drone-nya. Iya, sudah ajan Mas Bro guys. Tepat sekali sampai di lokasi, insya Allah ajan zuhur. Nah ini tepat sekali. Ya, sudah kelihatan drone-nya. Tadi bahkan nggak kelihatan sama sekali. Masih turun posisinya ya Mas Bro guys. Masih turun posisinya di ketinggian 60 meter. Jarak 105 meter. Turunnya agak lambat. Kita majukan sedikit saja posisinya supaya saya juga bisa kelihatan. Ya sudah kelihatan dari kamera ya. Sudah bisa kelihatan jelas. Oke. Saya majukan aja sambil dimajukan. Pelan-pelan. Wah, kalau pakai sport mode ngebut, ngacir. Ngeri juga kalau masih pemula mah. Ini kebetulan drone-nya juga sudah nabrak pohon, sudah jatuh. Oke. Ada sutet di atasnya, kita rendahin lagi. Kita rubah modenya ke kamera mode supaya jalannya lebih santai. Kita kembalikan ya. Oke. Ini sudah siap landing bahasanya. Tapi dia masih goyang-goyang. Kenapa ya? Angin apa gimana ini? Mungkin karena tadi nyangkut ya. Oh, dia butuh kalibrasi. Jadi drone-nya ini muter-muter. Jadi nggak stabil. Maksudnya guys. Jadi minta dikalibrasi lagi karena tadi terputus ya sinyalnya. Ini saya putar saja untuk pendaratan. Kali ini pendaratannya saya tangkap. Oke, turun lagi levelnya. Mundur. Kita landing. Oke. Mas Bro dan guys, kurang lebih seperti itu dokumentasinya. Terima kasih sudah menonton videonya. Insya Allah kita akan buat lagi video, upgrade lagi drone, di upgrade antenanya, sama kita gunakan transmitter atau booster GPS supaya lebih kuat lagi GPS-nya. Baik,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.